Jadi semua diupdate. Apa aja dikeluarkan, apa aja dicurahkan. Itu tipikal masyarakat yang kurang sehat, kata Quran. Sekarang ada nggak orang yang kalau sedikit-sedikit update status ada? Sedikit-sedikit live Instagram ada? Sedikit-sedikit live Facebook ada? Hujan dikit, bikin status. Sampai apa yang harusnya nggak diungkapkan, diungkapkan. Suami sendiri dibikin status. Kalau udah nggak ada bahan, kucing sendiri pun dibikin status. Sakit. Yang ingin saya katakan, berapa banyak di muka bumi ini yang memberikan keteladanan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dulu, setiap orang-orang yang berkehidupan dan mengikuti jejak kehidupan Nabi, itu semua perilakunya, sikapnya, sifatnya, yang keluar itu hanya keteladanan saja, dan semuanya bentuk syukur. Karena itu sampai sekarang, itu namanya masih dikenang. Ibu pernah dengar namanya Cutnya Adin? Pernah. Pernah dengar namanya, saya sebut yang perempuan-perempuan saja. Malahayati, pernah dengar? Pernah. Baik. Pernah dengar namanya jauh ke belakang? Fatimah binti Muhammad Al-Fihir? Pernah dengar? Itu perempuan hebat dan itu orang pertama yang membuat kampus di dunia. Orang pertama yang mendesain pakaian toga untuk wisuda. Itu perempuan, Bu, orang Islam. Rajin puasa, rajin tahajud, dan itu asalnya nanti dari Kairawan pindah ke Maghrib, ke Tunis. Pernah dengar Sayyidah Aisyah? Pernah dengar Sayyidah Fatimah? Baik, saya mau turunkan ke kehidupan kita sekarang. Semua mereka ketika berkehidupan tidak pernah bersikap, bertutur, dan bersifat kecuali mengeluarkan tuntunan-tuntunan yang mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua jalan hidupnya diabadikan, bahkan namanya menjadi kenangan. Sekarang terjadi penyakit kronis di era kini yang sejak 15 abad yang lalu telah diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita mulai pembahasannya, Quran surah keempat ayat 83. Ya? Quran surah 4 ayat 83. Satu-satu. Baik, sebelum ke situ saya ingin sepakat dulu. Mau mendapatkan salam tadi? Mau masuk kalangan istimewa yang elit? Mau diberikan kenikmatan oleh Allah? Baik, mari sekarang kita mulai pelan-pelan. Kita butuh keteladanan untuk menciptakan itu semua, bagaimana caranya. Sekarang saya sebutkan dulu beberapa penyakit-penyakit yang muncul, yang disebutkan oleh Al-Quran dan kemungkinan terjadi lagi di masa depan. Perhatikan ayatnya. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Ada ayatnya? Baik. Dan apabila mereka mendapati satu informasi atau merasakan perasaan apapun, mau gembira, mau susah, mau suka, mau duka, mau takut, mau tenang, langsung di broadcast. Ada? Adza'u itu bahasa kininya broadcast. Karena idza'ah itu siaran. Langsung disiarkan. Cuman metodenya, karena dulu belum ada media sosial, belum ada IG, Facebook, dan sejenisnya, dulu metodenya menggunakan syair. Jadi nggak ada satupun orang pada saat itu, kalau dia merasakan apapun, atau mengalami apapun, jemur pakaian, cepat kering, bikin syair. Masak sesuatu, dapat resep baru, bikin syair. Gelisah, mendung, bikin status lewat syair. Lihat burung pipit terbang, burung bulbul lompat-lompat, bikin puisi. Jadi orang dulu tuh hebat bikin puisi. Tapi menjadi status, update status itu lewat syair. Ada namanya, di era pertengahan namanya Asma'i. Asma'i ini lihat burung bulbul, cuman lompat-lompat di pohon, bawahnya ada sungai, itu langsung bikin status lewat syairnya. Sautus safiril bulbuli. Hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tajummuni ghazailun uqayqali qataftuhu min wajnatin min fini hadha ar-rajuli faqala la faqad ghada muharwili
Paham? Tidak. Pokoknya nggak paham nggak masalah, yang penting update. Semuanya. Ada Pangeran Pujangga, saking dahsyatnya, hebatnya bikin syair, disebut kalau ada orang yang paling mahir bersastra, ini pangerannya. Namanya Emre El Qais. Lihat apa aja, bikin status bu, lewat syair. Ada lihat anak muda, baru putus dari kekasihnya, mau lamaran nggak jadi. Menghadap ke arah lembah sedang bengong. Itu langsung bikin status, bikin syair. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili, bisaktili wa baina dakhuli fahumali. Hei, lupakan si fulanah itu, apa enggak ada calon lain di dunia ini? Ayo move on katanya. Jadi lihat apapun, bikin. Merasakan apapun, update. Itu kondisi masa-masa pada saat itu. Dan ini disebut oleh Al-Quran, tipikal masyarakat sakit. Jadi kalau ada orang sedikit-sedikit bikin status, sedikit-sedikit update, ya, mendung bikin status, duh istiqomah mendung nih, sakit. Bikin resep masakan, live Instagram, sakit. Jadi semua diupdate, apa aja dikeluarkan, apa aja dicurahkan. Itu tipikal masyarakat yang kurang sehat, kata Quran. Kenapa senyum? Awas, hati-hati. Nah, Nabi itu diutusnya di era itu. Bahkan orang jahiliyah itu bikin perlombaan, bu. Yang update statusnya paling bagus, itu kalimatnya nanti akan ditempel di dinding Ka'bah. Disebut mu'allaqat namanya. Ditempel. 7 terbaik ditempel di dinding Ka'bah. Bikin status. Halo? Nah itu disebut oleh Al-Quran tipikal masyarakat apa? Akhirnya dari situ gak bisa dikendalikan. Mana informasi yang benar, mana yang salah. Mana yang hoax, mana yang bukan. Potongan-potongannya muncul. Akhirnya beradu di situ. Hoax lawan yang hoax. Informasi yang tidak benar melawan yang benar. Kemudian saling ejek. Ada bu. Saling serang lewat syair. Jadi kalau yang satu bikin puisi menyerang, yang lain menyerang juga. Yang satu bikin isu, yang lain bikin isu juga. Ada kaidah dalam ilmu tafsir. Kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya, ini menunjukkan bahwa kejadian itu akan terjadi lagi di masa depan dengan cara yang berbeda, tapi dengan substansi yang sama. Saya mau tanya, sekarang ada nggak orang yang kalau sedikit-sedikit update status ada? Sedikit-sedikit live Instagram ada? Sedikit-sedikit live Facebook ada? Salah tidak? Tidak, belum tentu. Kalau yang di live-kan itu yang baik-baik. Kalau yang di-update itu yang bagus-bagus. Sehari 1 hadis, nggak apa-apa. Sehari 1 ayat, bagus. Sehari 1 kajian, bagus. Sehari inspirasi, bagus. Lah ini bikin resep baru, update. Beli sesuatu baru, update. Mendung, update. Hujan dikit, bikin status. Sampai apa yang harusnya nggak diungkapkan, diungkapkan. Suami sendiri dibikin status. Kalau udah nggak ada bahan, kucing sendiri pun dibikin status. Sakit. Jahiliyah. Dulu masa itu begitu. Akhirnya apa? Tipikal masyarakatnya nggak stabil. Nggak stabil tipikal masyarakatnya. Gampang diajak pada sesuatu yang tidak baik. Cepat kaget, gampang kagum. Ya, cepat kaget, gampang kagum. Ada ini baru, boom, ke situ, kagetan. Cuman buat lihat aja, beli enggak. Ya, ada anak Citayam, jalan-jalan ke situ rame gitu. Ya, cuma bikin update status aja udah gitu hilang. Ya, nggak apa-apa.
Kalau ada hal yang baik, hal yang menginspirasi, tapi kalau semua hal dicurahkan, diungkapkan, sehingga nggak bisa dibedakan mana yang baik dan tidak baik, itu sesuatu yang tidak sehat. Di titik itulah terjadi satu kegamangan luar biasa. Maaf, saking banyaknya informasi yang menyebar, orang sudah bisa nggak bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sampai tibalah pada pemahaman, kalau seorang ibu melahirkan anak laki-laki, bagus, perempuan, celak. Lahir perempuan, kubur hidup-hidup. Laki-laki, angkat. Karena tersebar informasi yang tidak baik, kriminalitas banyak menyebar. Maaf Bu, ayat tentang hoax turun, Quran surah 49 ayat ke-12. Larangan saling mencela turun, Quran surah 49 ayat 11-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang sudah beriman, jangan ikut-ikutan begitu, jangan saling mencela. Saya mau tanya, ada sekarang yang saling mencela di media sosial? Ada yang hoax tersebar di media sosial? Berarti situasi ini kembali lagi ke masa-masa jahiliyah. Akhirnya apa? Keteladanannya hilang. Siapa sekarang diteladani? Bagaimana muslimah berpakaian? Bagaimana muslimah bersikap? Apa pekerjaan yang layak dilakukan oleh seorang muslimah? Apa tren yang harus dimunculkan oleh seorang muslimah? Bergeser. Dulu di masa jahiliyah, semua model-model yang bisa ditampilkan, semua muncul. Yang terbuka, yang pakai gelang di kaki, yang kincing-kincing pengen kelihatan, tabarruj namanya, semua muncul. Maka di titik itulah diluruskan kembali dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan langsung dengan kedatangan Nabi ini diberikan satu model lengkap panduan berkehidupan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang sederhana sampai yang paling kompleks, yang kalau diikuti oleh siapapun, maka maaf, jangankan nabinya, orang yang ikutnya seketika akan jadi tokoh panutan dan tokoh teladan di masanya. Dalam bahasa Arab, keteladanan yang kalau diikuti otomatis jadi teladan lagi, maka itu disebut dengan uswah namanya. Apa namanya? Baik. Saya cek pelan-pelan. Ibu pernah dengar Umar bin Khattab? Pernah ya? Ibu pernah dengar nggak kisahnya Umar sebelum masuk Islam bagaimana? Umar itu termasuk orang yang sangat keras, yang hampir setiap hari kegiatannya sebelum masuk Islam selalu mengajak duel pada siapapun. Dan kalimatnya populer, kalau ketemu orang, kalau berani ayo kita bertarung di bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkanmu karena engkau akan pulang tanpa nama. Umar itu sebelum masuk Islam termasuk salah satu yang lekat dengan minuman keras. Sampai nanti setelah masuk Islam, Umar orang yang minta kepada Rasulullah, mohonkan pada Allah agar turun ayat yang melarang mirasantika. Di zaman jahiliyah itu Bu, orang paling amatir, pemula, itu mabuknya 5 kali dalam sehari. Pemula. Jadi kalau 2 kali mabuk, itu baru coba-coba. Itu pemula 5 kali. Umar itu dalam hidupnya pernah jualan Tuhan. Dan Umar itu jenius Bu. Di antara kejeniusannya, orang bikin dari kayu, orang bikin dari batu, Umar bikin dari roti. Jualan. Makanya nanti setelah masuk Islam, pernah senyum sendiri, pernah nangis sendiri. Ditanya, kenapa ya Khalifah engkau tersenyum? Kata beliau, aku ingat saat di jahiliyah, pernah jualan Tuhan, kubuat dari roti. Di waktu jualan, karena sedang panas, gak ada yang beli, akhirnya terpaksa lapar datang, Tuhan disimpan di satu tempat, aku duduk, aku bilang, ya Lata, Tuhan mohon maafkan aku, agak lapar dikit, pinjam tangan, nanti aku ganti. Akhirnya Tuhannya habis, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Umar. Tapi apa yang terjadi setelah beliau masuk Islam? Tidak ada satupun yang keluar dari lisan beliau sampai ujung kakinya, kecuali kebaikan.
bicaranya jujur, ketegasannya bermaslahat. Sampai kata Nabi mengatakan, jangankan manusia, setan ketemu Umar, yang lari setannya, bukan Umarnya. Orang yang pertama kali mempraktekkan belusukan, Umar. Umar tuh tiap malam belusukan, Bu. Tiap malam. Satu kali singgah di satu tempat, ada seorang ibu, single parent, sedang ingin menidurkan anak-anaknya yang kelaparan malamnya karena nggak ada makanan. Maka beliau pura-pura menggoreng batu dengan pasir, digoreng begini, supaya anaknya sedang membayangkan ibunya masak makanan. Saat menggoreng pasir itu dan batu di dalamnya, kata perempuan ini, "Ya Khalifah, celaka engkau Khalifah, enak-enak di istana sedangkan rakyatmu merasakan kekurangan saat ini. Engkau makan enak sedangkan kami goreng-goreng batu." Umar lewat. Bergetar jiwanya, langsung datang ke Baitul Mal, dibuka di situ, ambil sekarung gandum, diangkat di pundaknya. Ajudannya dibiarkan ikut saja. Enggak, ini tanggung jawabku, aku yang dihisab di hari kiamat. Datang ke tempat tadi, dimasakin langsung oleh Umar, dan tidak pernah tahu ibu itu bahwa itulah pemimpinnya. Di waktu Umar masakin itu, ibunya masih mencela pemimpinnya juga. Dasar Umar, enak-enak di istana, yang masakin aku orang lain, katanya. Padahal itu Umar. Itulah Umar. Bagaimana satu kurikulum keteladanan mampu merubah orang yang tadinya keras menjadi manusia yang paling luar biasa. Ibu kenal Jundub bin Junadah? Tidak. Pernah dengar Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari itu pemimpin begal di satu kampung. Jadi Ghifar itu kota begal, Bu. Sekampung begal semua. Sekampung begal semua. Singkatnya, setelah masuk Islam, berubah menjadi pemuda yang paling hebat, mendakwahi sekampung masuk Islam semua. Makanya diabadikan nama kampungnya, melekat kepada nama gelarnya, Abu Dzar Al-Ghifari. Saya dulu berasal dari kampung begal, setelah masuk Islam, saya ikuti petunjuk Nabi, berubah menjadi orang paling baik. Singkatnya, semua orang yang belajar dari Nabi, mau laki-laki, mau perempuan, maka kalau ibu telusuri jalurnya, akan ditemukan keteladanan sesuai dengan profesinya. Sifat Nabi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk membawa keteladanan sehingga bisa diteladani, itu disebut dengan uswah namanya. Apa namanya? Turunlah Quran surah ke-33 ayat 21. Quran surah 33 ayat 21. Baik, saya punya waktu 20 menit untuk merumuskan kurikulumnya. Ini inti pembahasan kita di pagi hari ini. Ini intinya. Pelan-pelan. Kita baca. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Baik. Bu, ayat ini bisa dibaca dengan dua cara. Satu, uswah, yang kedua iswah. Satu apa? Uswah, yang kedua apa? Iswah. Bisa u, bisa i. Kalau u harakatnya di atas di bawah. Atas itu tinggi atau rendah? Tinggi. Harakatnya fathah atau kasrah? Dhamma. Dhammah itu artinya banyak, berkumpul. Kalau kasrah itu rendah atau tinggi? Kalau rendah itu tipis atau tebal? Tipis. Harakatnya fathah atau dhammah? Kasrah. Kasrah itu dari kata kasura, artinya sesuatu yang pecah, jadi kecil. Kenapa bisa dibaca dengan dua cara? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa Nabi itu diberikan oleh Allah keistimewaan sebagai teladan kehidupan. Jangankan yang tinggi-tingginya, yang banyak bisa kita teladani. Sholatnya, baca Qur'annya, sedekahnya, sampai yang kecil-kecilnya pun bisa jadi teladan. Jalannya. Kalau dipanggil bagaimana cara nengoknya. Kalau salaman bagaimana cara megangnya. Kalau berpakaian bagaimana cara berpakaiannya.
Jangankan dari yang tinggi-tinggi, yang kecilnya pun kalau diikuti itu pasti menjadi teladan dalam kehidupan. Dan demi Allah saya katakan, tidak ada satupun yang mengikuti petunjuk Nabi kecuali setelah itu dia menjadi teladan di zamannya sampai ke depan. Ibu kenal Ali bin Abi Thalib, pernah dengar namanya? Utsman bin Affan, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdurrahman bin Auf. Pertanyaan saya, ibu pernah lihat mereka nggak? Pernah ketemu mereka nggak? Nggak pernah ketemu, tapi kenal namanya. Mereka orang baik bukan? Bagaimana ibu bisa simpulkan mereka baik sedangkan ibu belum pernah ketemu dengannya? Karena kisahnya sampai ke kita saat ini. Bagaimana kisahnya bisa bertahan selama 15 abad? Siapa yang bisa menyampaikan itu? Siapa yang bisa menjamin terjaga kisah itu sampai di masa kita sekarang? Padahal ada orang baru hidup setahun 2 tahun, baru berkehidupan 20 tahun, 30 tahun, meninggal, gak pernah disebut namanya. Gak pernah dikenang. Tapi semua orang ini, yang bahkan sebelum masuk Islam, perilakunya penuh dengan kriminalitas, begitu masuk Islam, dikenang nama dan sikapnya melebihi usia kehidupannya. Itulah uswah. Itulah iswah. Nah, yang paling dahsyat, kalau diikuti caranya, misal, saya ambil contoh begini. Ibu, ini ada gelas. Dalamnya ada minuman. Fungsi minum apa? Menghilangkan haus. Tapi, kalau ibu ingin minum dan jadi teladan cara minumnya, maka Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk oleh Allah. Ajarkan pada umatmu, begini cara minum yang baik. Kalau dilakukan, dapat teladan dalam kehidupan. Maka kata Nabi, idza quddima ta'amu, kalau makanan dihidangkan, ada makanannya, minumannya dan seterusnya, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Jangan menerobos terlampau jauh dari apa yang tidak engkau bisa jangkau. Kemudian setelah engkau ambil dengan tangan kananmu, samillah, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Sederhana, Bu. Tapi kalau itu dipraktekkan, sedang ada jamuan, kita tidak harus datang ke tempat yang sana. Kita tidak harus bergeser ke tempat yang jauh. Ambil yang paling dekat. Ambil dengan tangan kanan, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jaminannya, apa yang dikerjakan itu seketika akan jadi teladan dalam kehidupan. Jalan. Muhammad, berbalik semuanya. Senyum. Didatangi, didoakan. Sebelum memulai pembicaraan. Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil kecuali berbalik seluruh tubuhnya untuk menunjukkan penghormatan. Memberikan senyuman. Datang, memberikan doa. Ustadz Adi, Masya Allah, Kang Asep. Daman, mudah-mudahan keluarga sehat ya, diberikan keberkahan, lancar rezeki semuanya. Kira-kira kalau ibu bertemu dengan orang seperti itu nyaman gak? Enak gak? Ibu ambil ilmunya, ibu praktekkan ketika dipanggil. Fulana, berbalik, jeng, Masya Allah, Daman. Mudah-mudahan sehat ya, berkah suami. Yes. Itu masalahnya, sudah jangan ada masalah sini. Itulah uswah. Itulah iswah. Jadi kalau kita praktekkan, satu, orang yang mengambil petunjuk itu seketika akan jadi teladan. Dua, ketika dipraktekkan, akan dicatatkan oleh malaikat sebagai pahala yang dibawa pulang. Bekal ke sini. Ke kubur. Ini konsep dasar kita tadi. Jadi dunianya dapat, bekal kuburnya dapat. Contoh, saya tadi mau minum, apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Menghilangkan haus itu fungsi dunia. Ini. Selesai. Jangankan orang yang beriman yang muslim. Yang belum beriman pun kalau minum dengan minuman yang sama, hausnya hilang juga. Tapi ketika kita ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti keteladanan Rasulullah, minum. Maka apa yang terjadi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu artinya
menjadikan yang diperbuat punya nilai akhirat, pahala. Ada pahalanya. Jadi kalau ibu makan, ikutin Nabi. Berpakaian, ikuti Nabi cara berpakaian. Mendidik anak, ikuti bagaimana Nabi membimbing. Bukan sekedar anak itu menjadi teladan, tapi semua prosesnya melahirkan pahala. Ini yang disebut dengan hasanah. Setiap satu kegiatannya, nilainya 10, Bu. Contoh, ibu siapin makanan untuk anak-anak mau sekolah. Tapi ibu niatkan dengan sekolah ini, dia bisa mengenal Allah. Dia menjadi anak yang baik. Itu begitu ibu masak, itu cara dari mulai ibu masak sudah diperintahkan oleh Allah. Malaikat tuliskan hasanah, punya nilai kebaikannya. Ditulis 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, punya nilai hasanah, maka dia punya 10 poin yang dia dapatkan. 10. Tulis 10. Masaknya selesai. Makanannya dibawa anak, dimakan selesai. Laparnya hilang. Tapi pertanyaannya, apa yang dibawa ke alam kubur ini? Makanannya selesai. Tempatnya hilang. Bekalnya hilang. Yang dibawa ke alam kubur, yang ikut ini hasanahnya. Maka setiap pekerjaan yang diniatkan mengikuti teladan Nabi, bukan sekedar menjadikan orang itu sebagai teladan, tapi saat yang bersamaan, dia mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dibawa pulang. Nah, ini yang ikut sampai akhirat, Bu, ke sini. Ini yang kita kumpulkan. Jadi tadi di awal kita sudah sepakat, dunianya itu lepas. Pakaiannya lepas, handphonenya lepas, mobilnya lepas, makanannya lepas. Yang ikut apanya? Semua nilai keteladanan yang melekat pada semua perbuatan itu. Itulah hasanah. Karena itu kita sering berdoa, minta sama Allah, supaya semua kegiatan di dunia bernilai hasanah, dan di akhirat tampak lagi hasanah itu. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Jadi kalau semuanya punya nilai hasanah, dunianya tetap ikut. Minum tetap minum. Bekerja tetap bekerja. Berjualan tetap berjualan. Tapi semua perbuatan itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hasanah. Nah, sekarang bagian terakhirnya, kita punya 7 menit lagi sebelum diskusi. Saya selesai di 10:30, sisanya kita diskusi. Perhatikan baik-baik. Kurikulum apa yang diajarkan oleh Nabi pada setiap perempuan muslimah yang bisa menjadikan setiap muslimah teladan dalam kehidupan. Itu kuncinya. Ini saya hapus dulu boleh? Masya Allah, tinggal boleh saja. Apa namanya? Datang, duduk, diam, catat, boleh masuk surga. Enak banget ya. Masya Allah. Saya datang sendiri, ya. Masya Allah, nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah. Luar biasa. Enak jadi sab muslimah. Allahu Akbar. Ampuni dosa-dosa kami ya. Dah, sebelah sini saja. Kelihatan, Bu? Kelihatan, belum saya tulis dan nampak. Ya. 1. Ini saya tuliskan cara cepatnya, Bu. Bagaimana menjadi muslimah yang teladan dan punya nilai di hadapan Allah. Jadi saya kurang lebih 1,5 jam ngasih pembukaan untuk kurikulum ini. Ibu tadi masih ingat? Kalau ada keteladanan yang terwariskan, artinya yang mengikuti jadi teladan lagi, namanya disebut apa tadi? Uswah, kan? Nah, kalau ingin menemukan teladan bagi setiap perempuan muslimah yang bersumber dari Nabi, gampang caranya, Bu. Cek semua perempuan yang pernah berinteraksi dengan Nabi. Saya ulangi. Cara pertama, cek semua perempuan yang pernah berinteraksi dengan Nabi. Sahabiyah namanya.
Jadi ada sahabat, ada sahabiyah. Ya? Kalau sahabiyah itu khusus untuk perempuan. Sudah? Ada yang paling tinggi di atas sahabiyah. Ini yang pertama. Jadi kalau ibu ingin keluarkan sebagai perempuan, semua perempuan yang pernah berinteraksi dengan Nabi itu pasti jadi teladan. Ibu keluarkan, ikuti jalurnya. Di atas sahabiyah ada yang paling tinggi tingkat pertama dan itu A1 di lingkungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling tahu bagaimana cara tidur yang diajarkan Nabi. Cara mandinya, cara makannya, cara berinteraksi dengan anak dan cucunya. Itulah yang disebut dengan ummahatul mu'minin. Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda orang-orang beriman. Tolong panitia yang sab muslimah, tolong diingatkan saya ya. Kalau nanti ada jadwal saya lagi, sini, pembahasannya khusus seputar istri-istri Nabi saja. Ya. Siap.